Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Pak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada kali ini. Saya akan mendesiminasikan praktik baik di dalam guru penggerak tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Oke, saya coba share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat semuanya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, pada siang hari ini saya akan coba berbagi praktik baik ya Bapak Ibu tentang budaya positif. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak ini ada materi tentang budaya positif gitu ya Bapak Ibu. Nah, hal-hal apa saja yang akan kita bahas nanti akan kita bahas yaitu seputar tentang budaya positif Bapak Ibu. Nah, Ki Hajar Dewantara menyampaikan adalah pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, Ki Hajar Dewantara juga memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nah, jadi di sini itu menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu untuk menumbuhkan benih-benih kebudayaan yang ada di dalam masyarakat seperti itu Bapak Ibu. Nah, konsep inti pada disiplin positif ini yang pertama adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian poin yang kedua mengarahkan pada disiplin diri yang dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Kemudian poin yang ketiga dapat membuat murid memahami dan menyadari tindakan berdasarkan motivasi internal tanpa paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, ini konsep inti dari disiplin positif yang seharusnya itu dilakukan. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, sejauh mana disiplin positif yang sudah Bapak Ibu lakukan? Boleh siapa Pak Restu, Pak Kodir, dulu baru. Saya Pak Ibnu. Oke, silakan Bu Ayu. Iya, saya melihat begini Pak Ibnu. Terkadang kita perlu menumbuhkan motivasi internal ya Pak Ibnu, karena yang sering kita lakukan itu ketika anak melakukan suatu kesalahan itu biasanya kita memberikannya dalam bentuk paksaan gitu ya, paksaan ataupun hukuman itu jauh lebih apa ya, jauh lebih manjur dibanding kita apa namanya melakukan pujian gitu. Jadi dengan paksaan atau hukuman itu kadang kita berpikir bahwa apa namanya kesalahan yang dibuat anak itu bisa apa namanya bisa Efektif teratasi gitu ya. seperti itu. Iya, lebih efektif menurut saya. Oke, terima kasih Bayu. Jadi menurut Bu Wahyu, eh, konsep hukuman itu menurut Bayu sangat manjur gitu ya. Nah, oke, yang lain ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu? Ya, saya Pak Ibnu. Oke, silakan Pak Restu. Ya, jadi kalau selama ini terkadang saya masih menganggap bahwa reward punishment itu adalah sebuah solusi Pak Ibnu untuk membangun kedisiplinan siswa ya Pak. Oke, berarti menurut Pak Restu, reward and punishment cukup efektif gitu ya untuk menerapkan budaya positif ini ya, Pak Restu ya. Betul Pak. Oke, yang lain satu lagi mungkin siapa Bu Yuli, Pak Eki, Pak Tri, Pak Akbar, Bu Rizka atau Pak Kodir, Ya, boleh deh, Pak. silakan Pak Kodir. Eh, Kalau dilihat dari sini ya, bahwa disiplin positif itu di mana anak bisa bertanggung jawab ya.
dan kesadaran atas diri. Nah, ini bagus banget Pak gitu. Tapi sebetulnya kalau di kehidupan kita banyak anak-anak itu memang berubah itu kadang-kala karena ada kita itu. Setelah itu mereka tidak berubah. Tapi kalau saya lihat sih itu memang proses ya. Karena nggak bisa mungkin langsung anak itu berubah 180 derajat ke arah yang kita inginkan. Tapi proses saja. Cuma memang kondisinya memang kadang-kala seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, apakah pendapat Bapak Ibu nanti sesuai dengan teori yang ada di disiplin positif? Nah, nanti kita akan coba bahas kupas tuntas seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di bagian disiplin positif ini sebetulnya tidak ada mengenai reward and punishment seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi apa namanya? Jadi kurang bagus untuk reward and punishment untuk saat ini seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, itu mengenai disiplin positif ya. Nah, kita lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Setiap anak memiliki motivasi tersendiri dalam bertindak. Praktik disiplin positif mendorong anak untuk menghargai diri sendiri dari nilai yang dipercaya. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada tiga ya Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Kemudian yang kedua, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai diri dari nilai yang dipercaya. Jadi, motivasi anak untuk berperilaku itu kadang ada yang menghindari ketidaknyamanan di lingkungan, entah itu lingkungan sekolah atau lingkungan dia di rumah seperti itu. Pada intinya lingkungan belajar seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua tadi mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, kadang ada yang motivasi murid itu berperilaku ada yang ingin mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari orang lain, entah itu dari temannya, entah itu dari guru seperti itu. Nah, itu motivasi perilaku manusia. Kemudian motivasi perilaku yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri dari nilai yang dipercaya. Nah, menurut Bapak Ibu seperti apa? Kalau pandangan dari Bapak Ibu mengenai motivasi perilaku manusia atau eh, dalam proses pembelajaran Bapak Ibu menerapkan yang mana atau seperti apa Bapak Ibu? Boleh Bapak Lebih Ibu? banyak ke ini ya Pak Ibnu ya, kalau motivasi perilaku anak sekarang itu mendapatkan penghargaan ya Pak Ibnu. Oke, Iya, mendapatkan penghargaan ya Bu Wahyu ya. betul. Jadi kadang melakukan sesuatu itu karena ada nilainya Bu gitu. Oke, makasih Bu Wahyu pendapatnya. Yang lain mungkin Pak Kodir, Pak Eki, Bu Ya, Eris, Pak Tri. saya Pak Ibnu. Oke, silakan Pak Ya, Restu. jadi saya pernah juga menghadapi motivasi anak yang menghindari ketidaknyamanan lingkungan ya Pak ya. Jadi karena tuntutan dari orang tua dan juga guru gitu, si anak itu em, melakukan tindakan lebih karena dia takut Pak, bukan karena kesadaran sendiri Pak. Nah, yang terjadi dia jadi hilang rasa empatinya, rasa respeknya gitu terhadap pembuat kebijakan begitu Pak Ibnu. Oke, terima kasih Pak Restu atas pendapatnya. Ini, ada lagi Bapak Ibu yang mau berpendapat mengenai motivasi perilaku manusia? Ya, boleh Pak Ibu. Oke, silakan Pak Kodir. Ya memang kalau saya sih melihat di lapangan ya eh, kecenderungan dua yang pertama itu yang terlihat itu ketidaknyamanan mereka tertib karena mereka takut dihukum kan gitu. Mereka takut dikucilkan maka mereka menyesuaikan diri beradaptasi gitu. Mengikuti aturan yang ada. Yang kedua ada juga tipologi yang memang supaya dapat penghargaan dikatakan baik atau mungkin dapat ya nilai gitu ya
Nah, sementara memang kalau yang poin 3 ini kayaknya perlu dikembangkan ya, menghargai diri sendiri. Cuman mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut gak untuk yang ketiga ini Pak Ibnu? Kasih. Oke, terima kasih Pak Kodir, Pak Restu, dan Bu Ayu. Nah, betul ya Bapak Ibu, untuk kebanyakan manusia ya eh, berperilaku itu ada yang menghindari atas ketidaknyamanan lingkungan. Nah, tadi yang sudah dicontohkan oleh Pak Kodir, misalkan takut dihukum, kemudian dia murid ini menyesuaikan diri seperti itu. Kemudian yang kedua mendapatkan penghargaan dari orang lain itu betul juga gitu ya, karena siswa ada yang ingin apa namanya belajarnya atau ingin aktif itu agar mendapatkan reward atau akan mendapatkan nilai yang bagus seperti itu. Nah, yang poin ketiga ini yang apa namanya lebih bagus yaitu menghargai diri sendiri dari nilai yang dipercaya. Nah, hal ini bagus karena ya semuanya itu bukan karena berperilaku bukan karena menghindari ketidaknyamanan, karena takut dihukum. Itu kan sifatnya negatif ya, Bapak Ibu. Kemudian mendapatkan penghargaan dari orang lain, itu kan juga apa namanya tadi yang Pak Kodir sampaikan, apa namanya mengerjakan tugas. Kalau misalnya dari dan lain sebagainya itu juga sebenarnya sikap yang negatif seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir ini karena semua itu berawal dari diri sendiri, maka ada rasa percaya yang lebih baik seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya Pak Kodir. Ya cukup jelas Bapak Ibu mengenai poin ini ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kemudian eh, poin yang selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak di sekolah. Yaitu tindakan tersebut dijabarkan ada 5, yaitu tentang kesenangan, kemudian kebebasan, kemudian yang ketiga cinta kasih, yang keempat penguasaan, dan yang terakhir bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu di dalam teori ini itu ada 5 seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau murid itu senang, kemudian merasa ada kebebasan, tapi bukan kebebasan yang anarkis dan lain sebagainya ya Bapak Ibu yang sifatnya negatif. Kemudian ada cinta kasih, kemudian penguasaan dan bertahan hidup itu akan belajarnya juga akan lebih baik seperti itu. Nah, mungkin ada yang punya pengalaman nih tentang pembelajarannya seperti itu. Ada yang mau menyampaikan pendapat lagi, Bapak Ibu? Mana, Pak Restu mau menyampaikan pendapatnya, Pak Restu? Ya Pak, kalau yang biasa saya dapatkan itu, yang saya temukan ya Pak ya di kelas itu kebutuhan akan kesenangan ya Pak ya. Oke, Itu gimana, kadang Pak Restu? kalau em, kita tidak bisa mengelola pembelajaran di kelas gitu ya, instruksional misalnya si anak tuh jadi em, kurang mood ya Pak ya untuk belajar dengan kita begitu Pak. Seperti itu Pak Ibnu. Oke, terima kasih, Pak Restu. Jadi, rata-rata kesenangan ya, Pak Restu ya? Benar Pak, benar Pak. Oke, nah, kalau apa namanya bertahan hidup, kira-kira seperti apa nih, Pak Restu? Ya, bertahan hidup itu kalau saya mempersepsikannya seperti eh, makan, minum ya Pak ya, kesehatan begitu. Ya, jadi kalau misalnya anak yang em, kurang makannya atau minumnya itu biasanya berdampak ke performanya di kelas seperti itu Pak Ibnu. Oke, betul ya. Yang Pak Restu sampaikan tadi bahwa 5 dasar ini
harus terpenuhi gitu ya Bapak Ibu, apa namanya, pada diri manusia, terutama pada seorang murid seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan murid ini di sekolah atau di tempat belajar merasa senang, maka belajarnya itu akan antusias seperti itu. Kemudian juga siswa itu atau manusia itu juga harus memiliki rasa kebebasan. Nah, rasa kebebasan di sini dalam arti mengemukakan pendapatnya seperti itu. Jadi kalau siswa atau murid itu dibatasin dalam berpendapat, maka bisa jadi anak itu akan hilang rasa kesenangan, kemudian menjadi malas dan lain sebagainya. Maka kebebasan di sini yang dimaksud adalah bebas dalam mengemukakan pendapat seperti itu, tapi tidak anarkis seperti itu ya Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan dasar pada kebebasan seperti itu. Kemudian cinta kasih gitu Bapak Ibu. Nah, cinta kasih ini sangat diperlukan pada diri manusia karena apalagi seorang pendidik gitu ya, kalau kita mendidik itu apa namanya, penuh dengan ketulusan, penuh dengan apa namanya, ke rasa kasih sayang seperti itu. Karena dengan rasa kasih sayang yang kita apa namanya, berikan ke murid, itu murid akan merasa dihargai seperti itu. Oh iya ya, ini Pak, misalkan tadi Pak Ristu eh, berapa namanya, perhatian dan lain sebagainya. Nah, salah satu perhatian itu adalah salah satu bentuk dari cinta kasih seperti itu. Nah, ini sangat penting seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian penguasaan. Kemudian ini juga sangat apa namanya, penting gitu ya Bapak Ibu, penguasaan siswa seperti itu. Kemudian apa namanya, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ristu. Bertahan hidup di sini benar tadi, misalkan makan, kemudian tidurnya gitu ya. Nah, untuk apa namanya, ini kalau dipenuhi kebutuhannya, itu anak juga akan semangat seperti itu dalam proses pembelajarannya. Karena kalau misalkan kebutuhan atau bertahan hidupnya ini kurang, misalkan pagi nggak sarapan seperti itu ya, pagi nggak sarapan, maka anak akan apa namanya, sampai sekolah tidur, kemudian apa namanya, kalau nggak tidur pasti banyak bercanda gitu ya. Nah, kalau misalkan tidur juga, misalkan malam begadang, anak sampai sekolah juga rasanya ngantuk, tidur dan lain sebagainya. Jadi bertahan hidup di sini juga sangat diperlukan. Nah, dari 5 ini kira-kira ada yang kurang nggak Bapak Ibu? Atau cukup 5 ini Bapak Ibu untuk kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Ya, Pak Ibnu ini sepertinya sudah merepresentasikan ya, Pak Ibnu. Oke, berarti cukup ya Pak Restu ya, 5 ini ya. Di teori ini insya Allah juga sudah sesuai seperti itu mengenai kebutuhan dasar manusia, itu ada kesenangan, kemudian kebebasan, cinta kasih, kemudian penguasaan, dan bertahan hidup seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru ini apa namanya, ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, contoh perilakunya yaitu guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk gitu ya Bapak Ibu, kemudian menyakiti, kemudian menyindir. Nah, itu adalah contoh perilaku kontrol guru sebagai penghukum. Nah, kemudian contoh secara perkataannya misalkan seperti ini. Kalau kamu tidak melakukan, kalau kamu tidak melakukannya, maka saya akan misalkan menghukum kalian, akan meminta kalian untuk jalan jongkok dan lain sebagainya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu
pembuat merasa bersalah. Kemudian perilakunya yaitu berceramah gitu, kemudian menunjukkan kekecewaan yang mendalam terhadap murid, itu adalah perilaku membuat murid merasa bersalah atau orang membuat merasa bersalah. Kemudian untuk contoh dalam perkataannya, kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu seperti itu. Dengan perkataan seperti itu, siswa malah menjadi merasa bersalah seperti itu. Kemudian posisi yang ketiga yaitu sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi contohnya misalkan lakukan ini demi Bapak Ibu ya, tolong bantu Bapak Ibu ya, gitu. Nah kemudian ya sudah nanti Bapak Ibu bantu untuk bereskan deh tugas-tugasnya. Nah ini eh, posisi kontrol yang ketiga yaitu tentang teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Perilakunya adalah menghitung dan mengukur se apa namanya mengkalkulasi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, contoh perkataannya apa namanya misalkan nanya apa peraturannya, kemudian apa konsekuensinya, kemudian apa yang telah kamu lakukan, kemudian apa yang terjadi sekarang seperti itu. Jadi lebih apa namanya bertanya, jadi mengukur sejauh mana siswa ini merasa bersalah dan apa namanya siswa ini bersalah seperti itu, bukan merasa bersalah, sebagaimana apa namanya sejauh mana dan lain sebagainya. Jadi me- memantau atau apa namanya mengukur ini siswa seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang posisi kelima yaitu seorang manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau menggali lebih dalam mengenai misalkan kesalahan. Kemudian seorang manajer di sini juga memperbaiki keadaan seperti itu. Nah, contohnya misalkan pertanyaannya seperti ini, apa yang kita yakini? Kemudian apa yang kamu apa kamu meyakini hal tersebut? Kemudian kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah, ini adalah contoh dari apa namanya posisi kontrol kita sebagai seorang guru seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari kelima ini mungkin Bapak Ibu pernah merasakan atau pernah melakukan semuanya atau mungkin hanya satu atau dua seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, eh, dari lima ini ada yang mau menyampaikan pendapat nggak Bapak Ibu? Ya, saya izin Pak Ibnu. Oke, boleh Pak Restu. Silakan Pak Ya, Restu. kalau biasanya ini saya sebagai pemantau ya Pak Ibnu ya. Kalau melihat di tabel di sini gitu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu saya selalu menghubungkan, mendorongnya dengan eh, agar anak memahami apa sih konsekuensinya gitu. Kamu tahu apa konsekuensinya? Apa yang harus kamu lakukan? Iya, gitu kayak Pak Ibnu. Oke, berarti Pak Restu yang sering lakukan adalah pemantau gitu ya. Iya Pak. Banyak bertanya gitu. Pernah menjadi eh, posisi kontrol seorang penghukum Pak Restu? Penghukum sepertinya pernah juga Pak Ibnu. Jadi saat itu memang kondisi apa ya, emosi saya juga eh, kurang stabil gitu karena melihat anaknya ini selalu berbuat salah gitu, sudah dilakukan beberapa cara ya, akhirnya saya memilih cara sebagai penghukum gitu Pak Ibnu. Betul. Karena kehilangan kesabaran ya Pak Restu. Iya, Pak. Ya kalau merasa bersalah, pernah juga nggak Pak Restu? Mungkin pengalamannya seperti apa Pak Restu? Ya, sebagai eh, posisi teman juga saya pernah Pak Ibnu. Jadi saat itu saya em, terlalu dekat mungkin ya dengan anak-anak. Jadi si anak itu merasa menganggap bahwa ketika saya mengajar itu ada beberapa aturan yang diabaikan gitu.
Nah, ketika mereka melanggar aturan, yang saya lakukan juga saat itu tidak tegas gitu. Saya lebih kepada ya udah kamu jangan lakukan lagi ya. Seperti itu Pak Ibnu. Oke, nah ternyata dari kelima ini tentu ada hal yang positif dan ada hal yang negatif nih Pak Restu. Kalau menurut Pak Restu, eh, mana posisi kontrol yang menurut Pak Restu itu positif, mana yang negatif Pak Restu? Ya Pak, kalau dilihat di sini yang negatif itu penghukum, pembuat merasa bersalah dan juga teman ya Pak Ibnu. Itu yang negatif, yang positif pemantau dan manajer begitu. Bagaimana itu Pak Ibnu? Oke, menurut Pak Restu tadi adalah penghukum, yang negatif tadi apa Pak Restu? Penghukum, pembuat merasa bersalah dan teman Pak Ibnu ya. Oke, tiga ya Pak Restu ya. Apa namanya? Hal yang negatif, kemudian yang positifnya dua, pemantau dan manajer. Nah, betul ya Bapak Ibu, apa namanya? Karena seorang pendidik sejatinya adalah mendidik dengan penuh rasa kasih dan sayang gitu. Jadi apa namanya? Harusnya tidak ada lagi hukuman-hukuman seperti itu Bapak Ibu. Kemudian membuat orang merasa bersalah atau murid merasa bersalah itu juga hal yang negatif Bapak Ibu. Nah, kemudian posisi kontrol kita sebagai apa seorang guru itu kalau kita memposisikan seperti teman itu juga hal yang negatif Bapak Ibu. Yang tadi Pak Restu sampaikan bahwa jika misalkan kita sudah eh, dekat dengan siswa, misalkan siswa sudah baik dengan kita, kemudian kalau siswa ini melakukan kesalahan, kita mau memberikan tindakan yang tegas, malah nggak bisa seperti itu karena eh, apa namanya, udah merasa kayak guru ini adalah teman gitu. Nah, yang positif itu adalah pemantau dan manajer gitu. Jadi memantau perkembangan atau perilaku siswa. Kemudian kalau seorang manajer itu memberikan arahan-arahan seperti itu ya Bapak Ibu. Memberikan arahan kepada murid-murid seperti itu. Nah, oke, sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanyakan? Jelas ya Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Sudah tahu ya bahwa posisi kontrol ini kita sebagai seorang guru itu apa namanya bisa ini kan memposisikan sebagai seorang manajer atau memberikan arah-arahan kepada murid-murid seperti itu. Kalau bisa udah nggak ada lagi apa namanya hukuman, kemudian membuat orang merasa bersalah seperti itu. Semoga sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol yang ideal, guru sebagai manajer. Nah, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi yang ideal ini adalah seorang manajer seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena di sini guru hanya mengarahkan, membimbing seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk siswa ini menemukan solusi apa namanya atas permasalahannya sendiri seperti itu. Oke, kemudian oke, sampai sini jelas ya Bapak Ibu mengenai posisi kontrol ya. Oke, sekarang kita bahas tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah gitu ya Bapak Ibu. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid-murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Artinya bersifat umum gitu ya. Keyakinan kelas itu tidak terbatas suku, ras, agama seperti itu. Kalau misalkan kita sebagai contoh
kebajikan universal itu tanpa ada batasan suku, ras, agama seperti itu. Misalkan menurut kita sebagai seorang muslim sholat itu baik, ya belum tentu untuk agama lain seperti itu. Nah, itulah kebajikan atau kebajikan universal. Kalau misalkan yang contohnya lagi, misalkan yang kebajikan universal itu contohnya jujur. Kalau di agama manapun, jujur itu pasti baik seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian disiplin, agama manapun, suku manapun, itu juga sepakat bahwa disiplin dan bertanggung jawab itu adalah baik seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kebajikan universal. Yang lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian praktik segitiga restitusi. Nah, di sini ada sebuah segitiga ya, Bapak Ibu, segitiga namanya segitiga restitusi dalam teorinya, yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, kemudian yang ketiga menanyakan, oh ini ada salah ketik ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, eh, saya yakin kalau Bapak Ibu pasti melakukan ini gitu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu belum mengetahui bahwa oh ternyata ini adalah teori dari segitiga restitusi seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kalau misalkan ada orang gagal melakukannya, nah ini distabilkan identitasnya. Gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar dari tindakan tersebut atau kesalahan anak tersebut. Karena menurut teori kontrol ini semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan gitu ya. Jadi baik itu tentu ada tujuannya dan buruk pun pasti ada maksudnya. Kenapa sih berbuat seperti itu? Kemudian menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 3 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, kemudian dan berpindah menjadi orang yang ia inginkan. Artinya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini menstabilkan identitas di sini menanyakan keyakinan di sini juga hal yang baik seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu nih mengenai praktik segitiga restitusi, pasti sudah melakukan semua ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin mendengar nih pendapat dari Bapak Ibu yang pernah melakukannya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat Bapak Ibu? Ya, saya Pak Ibnu. Oke, silakan Pak Resto. Ya, mungkin secara secara apa ya, secara teori saya masih saat sebelum mempelajari sebelum mengetahui informasi dari Pak Ibnu ini saya sudah melakukan begitu Pak Ibnu ya. Hanya memang apa langkah-langkahnya saya tidak sesuai dengan aturan seperti ini Pak Ibnu begitu. Saya melakukannya diawali dengan validasi tindakan yang salah begitu ya. Menanyakan ke anak itu benar tidak kamu melakukan itu bisa diceritakan. Kemudian selanjutnya menstabilkan identitas dan tadi itu menanyakan keyakinan ya Pak Ibnu. Nah, kalau misalnya tidak sesuai urutan itu apakah diperkenankan Pak Ibnu ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Resto. Jadi eh, praktik segitiga restitusi ini namanya aja segitiga gitu ya Bapak Ibu. Jadi
boleh dimulai dari mana saja gitu ya. Misalkan apa namanya, mulai dari memvalidasi tindakan yang salah terlebih dahulu juga boleh Pak Restu. Jadi tidak harus gitu ya, tidak ada keharusan. Yang pertama harus menstabilkan identitas dulu, kemudian baru validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Itu tidak harus. Jadi bisa dimulai dari manapun. Misalkan mau menanyakan keyakinan dulu juga boleh, kemudian baru memvalidasi tindakan yang salah juga boleh. Kemudian kalau misalkan yang terakhir menstabilkan identitasnya juga boleh gitu. Jadi tidak ada aturan resmi atau aturan bakunya seperti itu mengenai teori segitiga restitusi ini Pak Restu. Jadi bebas gitu ya Pak Restu ya. Siap, Pak Ibnu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, pengalaman saya menerapkan konsep budaya positif ini mengenai segitiga restitusi ini, saya mempraktekkan tahapan segitiga restitusi pada murid yang tengah menghadapi masalah. Nah, kalau yang di atas itu adalah eh, murid tersebut sedang apa namanya melakukan kesalahan, yaitu bermain gawe saat rapat seperti itu ya Bapak Ibu, saat rapat OSIS dia bermain apa namanya gadget seperti itu, kemudian dia diminta keluar sama ketua OSIS, kemudian apa namanya dia eh, baru apa namanya saya melakukan praktek segitiga restitusi ini. Kemudian yang bagian bawah itu saat rapat OSIS dia tidak mengenakan seragam sekolah, jadi mengenakan kaos. Padahal pada aturannya itu tidak boleh apa namanya menggunakan kaos pada saat rapat di sekolah seperti itu. Jadi ini apa namanya pengalaman mengenai menerapkan konsep budaya positif. Nah, hasilnya murid mampu merefleksikan dirinya dan menemukan solusi dari masalah murid-murid tersebut. Jadi murid lebih terasa dalam membangun komitmen diri seperti itu. Jadi murid ini menggali, oh iya Pak, apa namanya, saya salahnya bermain gadget saat rapat OSIS, kemudian saya diminta keluar seperti itu. Terus yang dia lakukan tidak ingin mengulangi lagi Pak, gitu, berjanji tidak mengulangi lagi bermain gadget di saat rapat. Kemudian yang satunya berjanji Pak kalau rapat menggunakan seragam, kemudian kalau ke sekolah memberikan contoh yang baik dalam berseragam seperti itu. Nah, itu mereka cari sendiri solusinya. Jadi saya hanya mengarahkan gitu ya Bapak Ibu, hanya menggali solusi-solusi yang mereka lakukan gitu ya. Nah, sampai sini jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi yang Pak Restu tanyakan tidak ada patokan mana dulu yang harus dilaksanakan seperti itu. Nah, eh, selanjutnya ini adalah praktik menyusun kesepakatan kelas nih Bapak Ibu. Nah, tahapannya di sini saya melakukan 4 tahapan. Yang pertama, saya memberikan video pemantik. Kemudian yang kedua, saya memvisualisasikan kelas impian. Kemudian yang ketiga, upaya untuk mencapainya seperti apa gitu. Kemudian baru saya membuat kesepakatan bersama murid-murid seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini videonya coba kita saksikan bersama ya Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya menuliskan dulu di bagian kiri itu adalah kelas impian, yang sebelah kanan itu adalah kesepakatan kelas seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Baik ya, sehat semuanya? Oke, nah
pada sesi kali ini ya, kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan kelas kita akan buat di kelas 7D. Ini ya, kita buat apa sih itu kesepakatan? Ada yang tahu? Ayo. Apa itu kesepakatan? Apa nanti? Apa? Peraturan. Peraturan. Oke. Ada lagi? Perjanjian. Perjanjian. Oke. Apa lagi? Persetujuan. Persetujuan. Oke. Nah, tadi kesepakatan itu peraturan, perjanjian, persetujuan. Nah, dari 3 kata itu kira. Nah, ini membuat kesepakatan ini sangat penting gitu ya Bapak Ibu, dilakukan di awal pertemuan seperti itu. Nah, ini saya lakukan di awal pertemuan di kelas 7D seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena kelas 7 itu kan dari berbagai sekolah seperti itu Bapak Ibu. SD-nya nggak hanya dari internal, nggak hanya dari Dian Didaktika, tentu kita harus membuat kesepakatan-kesepakatan karena belum tentu peraturan dari masing-masing sekolah dahulunya itu sama seperti itu. Nah, jadi di sini kita membuat kesepakatan bersama dengan semua murid di kelas 7D seperti itu Bapak Ibu. Kira kesepakatan itu dibuat satu pihak atau dua pihak? Dua pihak. Oke, dua pihak. Berarti dibuat antara guru dengan murid ya. Nah, kalau kita buat bersama berarti kita harus taati bersama ya, karena kita buatnya kesepakatan atau persetujuan kedua pihak antara guru dan murid. Oke, jelas ya? Nah, lanjut. Nah, kita coba simak video ini ya. Kira-kira apa yang terjadi di dalam video tersebut? Ya. Oke, cukup ya? Cukup. Kira-kira apa yang terjadi? Macet. Apa ya? Jadi di dalam ya, yang ada di depan ini kita saksikan dulu ya. Nah, ini kita saya mencoba memberikan video pemantik seperti itu ya Bapak Ibu. Coba lihat kira-kira apa yang memberikan video pemantik tentang kemacetan di jalan gitu ya Bapak Ibu, karena tidak ada antrean seperti itu. Dari video ini bisa menyimpulkan, bisa ya. Nah, ini Bapak Ibu, dari video di tersebut slide. Kira-kira apa yang terjadi? Ini ya Bapak Ibu, terlihat bahwa dengan video pemantik seperti ini, apa sih yang menyebabkan kemacetan gitu ya? Apa sih yang menyebabkan kemacetan seperti ini? Nah, kemudian murid-murid atau anak-anak itu menjawab, karena tidak ada peraturan Pak, karena tidak ada tidak ada kesepakatan Pak dan lain sebagainya. Nah, dengan seperti itu kemudian saya melanjutkan nih Bapak Ibu, membahas saya menggali masalah yang lebih dalam lagi gitu. Nah, kalau tidak ada kesepakatan, maka yang akan terjadi salah satunya adalah contoh video tadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah ini baru kemudian saya membuat kelas impian seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita saksikan lagi. Oke, kami sudah siapkan mentimeter, silakan dibuka mentimeternya. Nah, ini kelas impian yang mereka harapkan. Itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian silakan diisi ya. Kelas yang mereka harapkan itu apa saja? Nah, itu saya coba buat menggunakan aplikasi Mentimeter gitu ya Bapak Ibu, dengan seperti ini anak juga ternyata handphone itu tidak hanya untuk main, bisa untuk memberikan pendapat yang cukup menarik seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian suruh menyebutkan berprestasi.
Nah, ini kelas impian yang anak-anak harapkan seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah ramah, kemudian bersih, kemudian tertib, kemudian yang keempat adalah berprestasi, terus disiplin, kemudian saling menghormati, nyaman, tenang. Apalagi kira-kira di kesepakatan itu adalah komit. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini kelas yang anak-anak harapkan. Jadi sebelum kita membuat kesepakatan, Bapak Ibu, apa namanya, kita buat dulu deh harapan atau keinginan anak-anak itu seperti apa, gitu ya. Ada yang ingin kelasnya itu kelas yang ramah, friendly, gitu ya. Kemudian kelas yang selalu bersih, kemudian kelas yang selalu tertib, kemudian kelas yang murid-muridnya penuh dengan prestasi, kelas yang disiplin, kemudian kelas yang saling menghormati satu sama lain, kemudian kelas yang nyaman, tenang, seru, patuh, dan teratur seperti itu. Nah, ini adalah kelas impian yang anak-anak harapkan. Bersama tadi yang sudah kalian sampaikan, yang kondusif. Nah, itu adalah tujuan dari kesepakatan. Tujuan siapa nih yang bersedia? Nah, kemudian untuk membuat kesepakatan kelas ini, saya mencoba memberikan sticky note agar juga bergerak gitu ya, dan merasa senang gitu Bapak Ibu. Yang bagian lain di bagian bawah ya. Ada lagi yang apa namanya, menuliskan mengenai kesepakatan yang poinnya boleh lebih dari satu. Misalkan untuk menjadi kelas yang bersih itu harus seperti apa? Boleh lebih dari satu. Misalkan membuang sampah pada tempatnya. Terus apalagi? Yuk, silakan semuanya ditulis. Nah, di sini juga apa namanya, saya sampaikan bahwa apa namanya, hindari kata-kata yang sifatnya tidak atau dilarang seperti itu Bapak Ibu. Anak-anak yang sudah menulis kesepakatan kelasnya, terus saya minta untuk menempelkan di whiteboard yang ada di depan. Dan masing-masing anak-anak maju ke depan untuk menempelkan kesepakatan kelas yang mereka tulis, kemudian mereka tempelkan. Nah, sekarang kita lihat ya kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, kemudian setelah anak-anak menuliskan kemudian dan menempelkan, saya minta anak-anak maju ke depan untuk membacakan masing-masing teksnya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita coba rekap menggunakan aplikasi Canva untuk kesepakatan kelas ini. Kesepakatan kelas ini ya. Nah, ini yang perlu kita baca catatannya ya. Kalimatnya menjadi kalimat yang positif gitu ya. Kita hindari kata jangan dan kita menghindari kata jangan, tidak dilarang ya Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi kalimatnya adalah kalimat yang positif, ajarkan seperti itu Bapak Ibu. Berbicara yang harus kita buat kelas juga ya, kita buat ada. Nah, kesepakatan kelasnya yaitu apa namanya, bersama di kelas 7D, yaitu ada 11 poin Bapak Ibu. Yang pertama, berbicara yang sopan dan santun, kemudian bersahabat dengan yang lain, kemudian rajin belajar bersama,
kemudian membuang sampah pada tempatnya, membuat kelas nyaman, tertib, dan aman, membuat piket kelas, kemudian bercanda pada waktu yang tepat dan sesuai porsinya, kemudian belajar bersama dan berkolaborasi, kemudian yang poin ke-9, menempatkan posisi dan waktu belajar, kemudian seharusnya datang dan tepat waktu, kemudian mendengarkan guru atau teman saat presentasi atau eh, teman saat menyampaikan pendapatnya seperti itu. Nah, itu adalah kesepakatan yang eh, saya buat bersama anak-anak di kelas 7D. Oke. Jelas ya Bapak Ibu. Nah, ini apa namanya yang sudah saya buat bersama anak-anak. Oke, nah ini kita sepakati aturan di kelas kita. Habis itu apa namanya hal ini yang sudah saya buat bersama anak-anak. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi sama ya Bapak Ibu. Baik, nah dari sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pendapatnya nih Bapak Ibu mengenai apa namanya budaya positif yang sudah saya sampaikan atau ingin memberikan pengalamannya atau pendapatnya, silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Aristo udah raise your hand. Silakan Pak Aristo. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Wah, ini aktivitasnya sangat inspiratif ya untuk diterapkan di kelas dan juga di pembelajaran gitu. Nah, Pak Ibnu yang ingin saya tanyakan ini terkait kesepakatan kelas ini apa bedanya dengan peraturan ya Pak ya? Kemudian ketika Pak Ibnu menyusun kesepakatan kelas tuh bagaimana sikap anak-anak eh, terkait penyusunan kesepakatan kelas ketika dihadapkan pada peraturan sekolah begitu Pak Ibnu? Terima kasih Pak Ibnu. Oke, terima kasih Pak Aristo. Mungkin saya jawab dulu ya Pak Kodir. Ini Pak Kodir juga udah raise your hand nih. Oke, perbedaan antara kesepakatan kelas dengan peraturan. Yang pertama adalah kalau peraturan itu lebih ke apa namanya satu arah gitu ya Pak Risto. Misalkan dari guru atau dari sekolah peraturannya dilarang merokok, tidak boleh merokok gitu ya. Jadi dan peraturan itu lebih banyaknya adalah kalimat-kalimat yang negatif gitu ya. Kalimatnya negatif, dilarang merokok, tidak boleh merokok, dilarang tawuran dan lain sebagainya. Nah, itu sifatnya satu arah dari sekolah maupun dari guru. Nah, kalau kesepakatan kelas ini dari dua arah gitu. Jadi dari anak-anak seperti apa, dari kita seperti apa, kita cari apa namanya jalan tengahnya dan kita gunakan kalimat-kalimat yang positif seperti itu. Misalkan kalau peraturan sekolah mungkin dilarang terlambat gitu ya Pak Risto. Nah di sini eh, apa namanya kesepakatan kelas contohnya adalah seharusnya datang tepat waktu gitu. Mungkin itu Pak Risto. Jelas ya Pak Risto ya. Oke, mungkin lanjut Pak Kodir. Silakan Pak Kodir. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Menarik sekali apa yang dipaparkan dari Pak Ibnu dan bisa mengaktifkan siswa ya gitu. Saya lihat juga tadi pakai multimeter kemudian dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan saya bisa mencontoh nih di apa di kelas saya sehingga bisa menarik seperti Pak Ibnu. Nah, tapi terkait ini mungkin saya ingin bertanya Pak Ibu terkait dengan ini apakah dalam kesepakatan kelas itu bersifat berlaku terus-menerus sampai dengan akhir tahun ataukah ada revisi-revisinya begitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kodir. Nah, tadi ada pertanyaan pasti yang terlewat gitu ya. Bagaimana respon anak-anak saat membuat kesepakatan kelas? Nah, tadi di video yang apa namanya sudah saya buat bersama anak-anak, kesepakatan kelas itu anak-anak sangat antusias gitu Pak Risto. Ada yang apa namanya menyampaikan pendapatnya dan lain sebagainya. Jadi anak-anak terlibat aktif seperti itu Pak Risto. Nah, seperti itu ya Pak Risto. Jadi
anak-anak apa namanya dengan kesepakatan kelas yang dibuat bersama, anak-anak cenderung lebih menghargai daripada contohnya misalkan seperti peraturan yang dibuat oleh satu pihak seperti itu. Kemudian pertanyaan Pak Kodir mengenai apakah apa namanya kesepakatan kelas ini bisa ada revisi atau 1 tahun full. Nah, kesepakatan kelas tentu juga melihat kondisi dan keadaan seperti itu ya Pak Kodir. Jadi sifatnya bisa ada perbaikan atau ada revisi misalkan di apa namanya di 1 tahun semester katakan oh ini perlu ada kesepakatan ulang ya kita buat lagi kesepakatan ulangnya seperti itu Pak Kodir. Jadi tidak ini tidak digunakan 1 tahun full gitu ya. Jadi kita melihat kondisi dan keadaannya seperti apa gitu Pak Kodir. Dan insya Allah juga Pak Kodir bisa membuat lebih baik lagi gitu ya Pak Kodir mengenai kesepakatan kelas gitu ya. Tadi dari satu hanya sebagian kecil gitu Pak Kodir untuk apa namanya membuat kesepakatan kelas. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, ada yang mau memberikan review Bapak Ibu mengenai hasil diseminasi hari ini Bapak Ibu? Mungkin ada Bapak Ibu terakhir menyampaikan Boleh lah Bu. reviewnya gitu mengenai Ya, menarik ya yang silakan Pak Kodir. menarik yang disampaikan oleh Pak Edo ya. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa apa yang dilakukan sudah sangat bagus menurut saya. Apa namanya ketika anak-anak bisa terlibat langsung, kemudian mereka sendiri yang menentukan, kita sebagai fasilitator, apa namanya bagus sekali gitu. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa melaksanakan di kelas saya baik dalam pembelajaran maupun perwakilan gitu ya. Ya, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan sukses untuk Pak Ebro dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Kodir sudah menyampaikan reviewnya. Jadi yang sudah kita pahami bersama seperti itu ya Bapak Ibu tentang budaya positif ini ada banyak hal ya ternyata Bapak Ibu dan apa namanya ada yang mungkin baru sebagian melakukan, ada yang sudah melakukan semuanya tapi belum tahu ini teorinya apa sih gitu ya. Ada yang apa namanya sudah tahu teorinya dan berbagai hal gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu mengenai berbagi praktik baik saya tentang budaya positif ini. Tadi ada kebutuhan dasar manusia gitu ya. Kalau misalkan kita sudah memenuhi kebutuhan dasar murid, insya Allah juga murid akan bersemangat atau akan antusias dalam belajar. Kemudian ada segitiga restitusi itu untuk memberikan apa membuat arahan siswa untuk menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri seperti itu. Kemudian ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu bertujuan untuk membuat kesepakatan bersama agar menjadi tanggung jawab bersama, tidak menjadi tanggung jawab satu pihak. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu. Kita foto bareng ya. Satu, Mari. dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Baik ya, sehat semuanya? Oke, nah pada sesi kali ini ya kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan kelas kita akan buat di kelas 7D ini ya. Kita buat apa sih itu kesepakatan? Ada yang tahu? Ayo. Apa itu kesepakatan? Apa Nabi? Apa?
Oke, nah tadi kesepakatan itu peraturan, perjanjian, persetujuan. Nah, dari 3 kata itu kira-kira kesepakatan itu dibuat satu pihak atau 2 pihak? 2 pihak. Oke, 2 pihak. Berarti dibuat antara guru dengan murid ya. Nah, kalau kita buat bersama berarti kita harus taati bersama ya, karena kita buatnya kesepakatan atau persetujuan kedua pihak antara guru dan murid. Oke, jelas ya? Nah, lanjut. Nah, kita coba simak video ini ya, yang ada di depan ini. Kita saksikan dulu ya. Nah, coba lihat kira-kira apa yang terjadi di dalam video tersebut. Ya. Oke, cukup ya? Cukup? Dari video ini bisa menyimpulkan? Bisa ya? Oke. Nah, dari video tersebut kira-kira apa yang terjadi? Macet. Apa? Macet. Macet. Kenapa macet? Gara-gara nggak mau bikin kesepakatan. Oke, gara-gara tidak bikin kesepakatan atau peraturan. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya dari video yang Pak Ibu tampilkan? Ya, ada lagi nggak? Kenapa sih terjadi macet tadi di jalan? Gara-gara semuanya pengen jalan. Karena semuanya ingin jalan, jadi mendahulukan egonya gitu ya. Jadi semuanya ingin didahulukan gitu ya. Nah, tadi karena tidak ada kesepakatan atau tidak ada peraturan yang berlaku. Nah, seharusnya agar pengendara itu melaju dengan rutenya itu sebaiknya dibuat apa? Apa? Peraturan lampu merah, betul ya. Jadi salah satu peraturannya adalah bentuknya dibuat traffic light ya, atau lampu merah. Agar apa sih? Agar berhenti. Agar apa? Agar orang-orang bisa jalan juga. Bisa teratur. Oke, agar teratur. Benar ya, ada lagi? Agar apa kira-kira? Kalau kita udah buat peraturan, udah agar apa? Agar tidak ada yang kecelakaan. Tuh, apa lagi? Ayo, Alia, apa Alia? Safa. Kira-kira kalau kita udah buat peraturan, kita udah buat kesepakatan kelas bersama, itu tujuannya apa? Oke, ke kelasnya teratur. Nah, jika kita hubungkan ya aktivitas di kelas dengan apa hikmahnya dari video tadi gitu ya. Tadi yang sudah menyampaikan pendapatnya bahwa dengan kita hubungkan video tadi di dalam aktivitas kelas kita itu agar apa tadi Alia teratur ya. Kelasnya teratur, jadi kelasnya lebih tertib. Apalagi? Apalagi? Ya, siapa yang berani dan mau menyampaikan pendapatnya? Ya, yang lain. Nadine, apa Nadine? Ya, Razik. Win, apa ayo? Coba sampaikan apa pendapatnya? Selain tertib, agar teratur, apa lagi? Kila, apa Kila? Jadi Apa? Ayo. Siapa lagi nih? Agar kelasnya nyaman ya. Nah, kita buat dulu nih kelas impian. Nah, kelas impian itu apa sih? Ingin seperti apa kelas kita gitu ya. Nah, kalau kita ingin kelasnya
misalkan bersih gitu ya. Nah, baru nanti kita buat kesepakatan kelasnya seperti apa gitu ya. Nah, kita buat dulu impian kelas kita mau seperti apa. Nah, Bapak sudah siapkan mentimeter ya. Oke, Bapak sudah siapkan mentimeter, silakan dibuka mentimeternya. Nah, oke, silakan dibuka mentimeternya, kemudian silakan diisi ya. Oke, udah, nih Bapak tulis ya di sini, silakan semuanya diisi. Pertama, oke, bersih. Apa lagi? Ya, kelas yang kalian inginkan kelas yang seperti apa? Bersih dan tertib. Tertib. Oke. Ya, silakan isi di mentimeter yang kami sediakan. Berprestasi. Wih. Apa lagi? Disiplin. Apa lagi tuh? Yang belum baru tulis di sini. Akrab. Akrab sama ramah sama ya. Oke, apa lagi kira-kira? Saling menghormati. Apalagi yang belum baru tulis? Nyaman, belum ya? Ya, nyaman. Ya, apalagi yang belum baru tulis di sini? Apa? Tenang. Seperti ini ya. Tenang. Oke. Apalagi? Seru. Ya, walaupun tenang tapi tetap seru ya. Apa lagi? Apa tadi? Patuh. Patuh. Mana ada? Di situ patuh. Oke, patuh. Oke, bersih, udah, ramah, tertib. Apa lagi? Kira-kira? Teratur, Pak. Apa? Teratur. Teratur. Oke, dari 11 poin ini kira-kira cukup gak? Menurut kalian? Cukup? Cukup. Oke. Gak ada yang kurang? Oke, gak ada ya. Nah, kalau gak ada, sekarang kita coba membuat kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan itu adalah komitmen bersama tadi yang sudah kalian sampaikan. Yang karena kesepakatan itu dibuat oleh dua pihak atau persetujuan dua pihak, maka bersama-sama kita bangun antara murid dan guru untuk mencapai kondisi belajar yang kondusif. Nah, itu adalah tujuan dari kesepakatan kelas ya. Nah, ini tadi kelas yang kita impikan sudah kita buat di Mentimeter. Nah, sekarang coba kita buat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu peraturan dari kelas ini agar mencapai kelas impian itu seperti apa? Misalkan bersih, kalau bersih itu caranya harus gimana gitu ya. Nah, kalian tulis di post-it. Ini Pak Ibu minta bantuan siapa nih yang bersedia relawan untuk membagikan post-it. Ya. Ini bagi aja biar cepat. Siapa lagi? Alia, boleh Alia? Ya, hati Alia. Yang bagian lem di bagian bawah ya. Ada lagi? Yang ya, tolong dibantu. Nah ini, tolong nih dibantu. Dibagi satu-satu. Nah, boleh lebih dari satu ya kesepakatan kelas. Oke.
Ya, semuanya ditulis. Poinnya boleh lebih dari satu. Misalkan untuk menjadi kelas yang bersih itu harus seperti apa? Satu aja Pak. Boleh lebih dari satu. Misalkan membuang sampah pada tempatnya. Terus apalagi? Yuk, silakan semuanya ditulis. Misalkan menghargai guru, contohnya seperti itu. Ya, boleh lebih dari satu, boleh 5 gitu ya. Boleh 10 Pak. Saya ingin membuat kesepakatan kelas yang ada lebih dari 10. Boleh, silakan. Oke, sudah. Yang sudah boleh ditempelkan di sini ya. Kesepakatan yang sudah kalian tulis silakan tempelkan di bagian whiteboard di depan. Ya, sudah. Sudah? Oke, silakan ditanda sini Oke, sudah. Ya, silakan yang udah. Oke, habis, sudah selesai. Ya, kalau udah silakan ditempel. Udah semuanya? Udah ya? Nah, sekarang kita lihat ya kesepakatan kelas yang sudah kita buat di kelas D. Cek. 7 cek. Jadi. Kamu bisa tolong siapa yang mau membacakan kesepakatan kelas yang sudah disahkan teman-teman? Oke, silakan Maju ke depan. Hah? Oke, coba bacakan dari sini. Kesepakatan apa? Tidak berkata kasar. Oke, tidak berkata kasar. Kita tulis dulu ya. Apalagi Tidak boleh bertengkar. tidak boleh bertengkar. Yang ngomong kasar dihukum. Yang oke sudah kasar ya. Apalagi Kelas yang harus pintar. apa? Kelas yang harus pintar. Ya, kelas yang harus pintar. Apalagi? Jika berteman, sampah harus. Jika buang sampah. Jika berteman, Oh, jika ada sampah harus langsung dibuang. jika berteman, Jika ada sampah harus dibuang. Buang sampah ya. Buang sampah pada tempatnya. Apalagi? Ya udah, ini lanjut ini. jangan rusuh dan jaga kebersihan yang
rusuh. Oke, apa lagi? Mengadakan tiket kelas. Oke, membuat tiket kelas. Tidak bercanda, melampaui batas. Tidak bercanda berlebihan. Apa lagi? Mana? Belajar bersama. Ya, mengadakan belajar bersama. Oke, dah, Ano. Oke, dah. Makasih, Ano. Oke, yang lain yuk. Saya minta tolong yang lain. Oke, silakan. Yang lain. Oke. Sama. Oke, menempatkan posisi dan waktu gitu ya. Waktu belajar. Oke, apa lagi? Apa? Oke, sudah. Oke, datang tepat waktu. Apa lagi? Apa? Yang lain yang belum. Oke, tidak berisik. Sudah belum nih? Belum ya? Tidak berisik. Oke, apa lagi? Oke, dengarkan dulu. Apa lagi? Oke, udah. Ini udah. Kegiatan suruhannya Udah. Oke, makasih sahabat. Ya, silakan sahabat kembali ke tempat. Oke. Nah, dari kesepakatan kelas ini, ya. Nah, ini yang perlu kita buat catatannya, ya. Nah, dalam membuat kesepakatan kelas, ya, hindari kata jangan atau dilarang, ya. Kemudian ganti kalimat dengan kata yang positif atau kata yang bermakna. Contoh, misalkan dilarang datang terlambat, kita ganti seharusnya hadir tepat waktu, ya. Jadi kesepakatan kelas ini kita buat kalimatnya menjadi kalimat yang positif, gitu ya. Kita hindari kata jangan dan kita hindari dilarang. Oke. Nah, sekarang kita coba perbaiki ya. Nah, tidak berkata kasar, berarti kita ganti apa nih? Berbicara yang sopan, ya. Dan santun. Kemudian tidak boleh bertengkar, kita ganti dengan apa nih? Bersahabat dengan apa? Tidak boleh bertengkar. Apa? Bersahabat dengan yang lain. Apa lagi? Kelas harus pintar, berarti rajin belajar. Ya. Belajar bersama. Apalagi membuang sampah pada tempatnya. Oke, tidak rusuh nih. Tidak rusuh berarti apa nih? Membuat kelas nyaman, ya. Membuat kelas nyaman dan apa nih? Kalau tidak rusuh kira-kira kata positifnya apa? Apa? Nyaman dan aman, tertib. Nyaman, tertib dan aman. Oke. Membuat tiket kelas, oke, tidak bercanda berlebihan. Bercanda pada waktu yang tepat dan sesuai porsinya. Belajar bersama, berkolaborasi ya. Oke, apa lagi nih?
nih. Datang tepat waktu. Sama ya tadi ya, seharusnya ada datang tepat waktu. Oke, tidak berisik, tadi udah ya. Oke, mendengarkan, duduk dan guru atau teman saat bicara. Oke, ini ya. Nah, ini kesepakatan kelas kita, ya. Ini yang kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat agar kelas impian kita ini, ya, agar kelas impian ini menjadi menjadi kenyataan, ya, Pak ya, menjadi kelas impian yang kita idam-idamkan, gitu ya. Maka kita harus sepakati ini. Sepakat ya semuanya ya? Oke, ada yang tidak sepakat? Halo, ada yang tidak sepakat dengan kesepakatan kelas kita? Nggak ada ya? Oke, sepakat semuanya? Sepakat ya? Oke, nah ini kita sepakati aturan di kelas kita, di kelas 7J. Semoga dengan kesepakatan ini kelas impian kita bisa terwujud dengan baik, sehingga kita bisa belajar dengan aman, nyaman, kondusif, ya, dan bahagia. Oke, setuju semuanya? Oke, baik, cukupkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.